bukanlah Sayyid. Artinya kalau Sayyid dan Syarif itu tersambung kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Itu penjelasannya itu. Sepakat saya. Iya. Ya lu kok saya tidak sepakat. Tidak sepakat sama kenyataan. Kok gitu? Nah, iya, coba aja buka websitenya Robito Halawiyah coba. Oh itu kan Robito kan bukan ulama nasabah dia. Dia itu cuma pencatatan keluarga. Iya. Untung aku ini mah. Kalau dia itu adalah nasabah, maka di situ akan mempunyai hubungan dengan nasabah yang lain. Itu loh. Di situ ada nasabah dan kesepakatan itu ada jelasnya disahkan. Saya luko. Pasti mempunyai lah. Robito Halawiyah itu aksesnya luas. Said Mahdi Roja itu kan ahli nasab, artinya aksesnya itu ke sono juga. Ibrahim bin Mansur itu juga ahli nasab. Nah, saya ngakui itu adalah ahli nasab. Sekarang saya tanya kepada Bang Jamil. Seorang ulama ahli nasab yang mempunyai suatu tulisan kitab, ya kan? Kemudian dia tidak sesuai dengan tulisan kitabnya. Apakah itu dianggap sebagai ulama bagaimana? Coba. Saya tidak mengatakan saya Mahdi Rojaian, enggak. Takutnya di situ ada suatu permainan. Karena dalam kitab Mughibun sendiri itu dijelaskan bijami'il ajiyal wa ya'rifahum bijami'il ajiyal. Itu ada itu. Nah, kenapa ketika mengatakan Syekh Mahdi Rojai mengatakan bahwasanya mengisbat nasab Ba'lawit hanya dengan kata-kata itu? Enggak, maksudnya gini. Oh, tidak ada buktinya. Kiai Luko tadi kan bilang tidak ada akses Robito itu ke ulama-ulama nasab. Makanya saya sebutkan seperti itu. Said Mahdi Rojai itu yang diakses juga sama Robito gitu. Bukan perihal kajian kitabnya kok. Lah iya yang saya tanyakan Bang Jamil yang saya sanksikan di situ. Ana pribadi tidak berani untuk menyalahkan seorang ahli nasab. Kalau Kiai Luko mau menyalahkan seorang ahli nasab ya silakan saja. Saya bukan menyalahkan. Dan di situ tindakan daripada Syekh Mahdi Rojai sendiri dalam kitab Mughibunnya itu kan sudah nggak sama dalam karangannya. Dalam tulisannya masa ada seorang imam. Tapi statement ya, dari Said Mahdi Rojai itu tidak ada keraguan bagi Sadah Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi. Itu tertera jelas itu dari. Nah, terus saya tanya, kalau memang tidak ada keraguan sama sekali, kenapa kok tidak mempunyai satu alasan dalil tentang penetapan nasabnya? Artinya gini, masalahnya itu Kiai Luko itu bukan bermasalah sama Ba'alawi. Masalahnya Kiai Luko sama Said Mahdi Rojai. Silakan Kiai Luko bertanya sama Said Mahdi Rojai. Kita itu mencari alasannya. Masa seorang ulama nasabah yang besar, ya kan? Misalnya kita ya, contoh aja Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i melakukan fatwanya, dia itu melakukannya. Gitu loh. Mengikuti apa yang ditulisnya. Jadi begini, Kiai Luko, kalau Kiai Luko bernarasi seperti itu, asumsi awam ini berpikir kalau Said Mahdi Rojai itu enggak semuanya awam ya. Yang awam berpikir bahwasanya Said Mahdi Rojai itu disogok lah oleh Ba'alawi, inilah dari Ba'alawi, padahal dia kredit. Antum enggak, tapi di situ, di bawah. Simpulnya gini, ya. Gini aja Bang Jamil ya. Ketika itu Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan pengisbatan itu kan melalui apa itu wawancara kan? Ya enggak. Di YouTube itu kan? Langsung surat. Iya kan? Di wawancara kan, juga. Saya lihat lo videonya ya. Wawancara dengan bahasa Arab. Juga Mahdi juga Ibrahim bin Mansur. Juga siapa lagi itu? Syekh Ali Jum'ah. Lah, itu kejadiannya sebelum daripada diskusi Kiai Imad ketika diundang di Robito. Kenapa kok pihak Robito tidak menghadirkan 3 ulama itu untuk mengesahkan di Indonesia? Jawab coba. Maksudnya kemana-mana. Coba kau tidak bisa menghadirkan 3 ulama itu di Indonesia karena permasalahannya ini adalah gejolaknya di Indonesia.
bukan Coba. tidak bisa menghadirkan. Perihalnya ini yang membatalkan Kiai Imad. Silahkan datang, kita berdiskusi. Nah, itu gitu kan loh. alasan kuno. Kalau memang dia itu mengisbat, coba datangkan ke Indonesia 3 ulama Kan itu. antum ngelihat sendiri Duh, videonya. itu namanya di negaranya. Itu kan bisa di model-model. Waduh, Ya kan? Coba datangkan, Waduh. pisahkan di Indonesia, dihadirkan siapa yang tidak mengesahkan nasabah alawi berdiskusi dengan saya. Seperti itu. Itu seorang ulama namanya. Mohon maaf ya, aku Monggo, Bang Asep, monggo. bisa nimbrung sedikit enggak? Iya, ya silakan. Ini begini, ya. Kalau pendapat saya, yang pertama itu berangkat dari fatwanya Kiai Imad. siap. Kan adanya Anak izin turun dulu Kiai Luko, nanti naik lagi Kiai Luko. Mau Oke, jemput oke. anak dulu. Saya Ya, turunkan Assalamualaikum. Benjamin. Waalaikumsalam. Ya silakan Bang Asep. masalah Mbak Alwi ini adalah yang pertama itu karena bergulirnya fatwa dari Kiai Imad, bukan karena nasabnya awalnya, tapi karena yang mengaku cucu Nabi tingkah laku karakternya itu jauh daripada akhlak Rasul. Kemudian ditelitilah apakah betul Mbak Alwi ini adalah cucu Nabi. Dengan berbagai kajian beliau, akhirnya jadilah suatu fatwa, dan ini adalah menjadi tesis Kiai Imad dengan ilmunya dan ilmiahnya beliau, dengan mumpuni keilmuannya. Dan akhirnya tidak terbantahkan. Kalau saya yakin memang dari dulu memang saya kurang simpati. Kebanyakan kok Habib ini begini. Hanya satu-satunya ulama yang berani mendobrak ini adalah Kiai Imad. Dan akhirnya bukannya tidak ada yang berani, ulama-ulama di pihak NU terutama yang lainnya, karena tidak ada yang berani membuktikan dengan secara ilmiah. Akan tetapi Kiai Imad adalah acungkan jempol, seorang kiai yang intelektual, mumpuni ilmunya dan keberaniannya juga ada. Ya, beliau mendobrak semua apa yang disampaikan oleh kelompok Ba'alwi bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal jelas setelah dijelaskan oleh beliau tidak tersambung sama sekali dengan Rasulullah. Ceramah mereka ternyata Masya Allah, innalillahi lah, bukan Masya Allah, innalillahi, dengan ceramah-ceramahnya mereka itu, para Habib itu ternyata banyak kurapat yang disampaikan, itu banyak dongeng-dongeng yang menyesatkan umat. Bahkan sampai terjadi di dalam ceramahnya itu, kita ini tidak mengambil tauhid Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, akan tetapi harus berkiblat kepada tarim. Itu kan lebih berbahaya itu. Jadi kita ini akan digiring oleh mereka itu ke tarim, ke Yaman. Tidak mengikuti Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini yang paling berbahaya. Ini tauhid, menyangkut tauhid, menyangkut ngaku cucu Nabi tapi menjatuhkan marwah Nabi. Contoh, Nabi Isra Mi'raj cuma 1 kali, Muqaddam 70 kali. Ngaku cucu Nabi, tapi di dalam maulid Nabi tidak pernah mereka mengagungkan Nabi. Jadi cuma mendompleng saja
demi untuk mencapai duniawi. Dia itu sekarang sudah kaya raya dengan menipu umat. Ini judulnya itu Ba'alawi penipu, betul sekali. Betul. Dia itu sekarang sudah kaya raya. Lihat si Bahar Smith. Siap, lihat si Habib Rizik dan sebagainya. Termasuk Habib Yahya dengan pemalsuan makamnya, mencari uangnya itu. Ini adalah sesuatu hal yang harus dilawan dan kita jihad di dalam masalah ini. Memang harus ada pro dan kontra lah, harus ada yang masuk ke sini, mantan muhibin atau yang masih muhibin, itu harus ada memang di sini supaya mungkin sadar atau bagaimana dia itu masih punya watak muhibin atau gimana itu. Memang bagus ada pro dan kontra lah di sini. Ya, makasih Kiai Luko, terima kasih. Iya, terima kasih Kang Asep ya. Saya bukan Kiai, Kang Asep ya. Mohon maaf, saya jangan panggil Kiai. Saya bukan Kiai. Sama saya juga lah. Ya, sama-sama ya Kang Asep ya. Nah, terima kasih Kang Asep. Masya Allah, ini mantap sekali ya. Ini termasuk motivasi dan memberikan semangat kepada kita terus tetap berjuang. Karena ini memang memperjuangkan negara kita, bangsa kita, ya kan? Agama kita, sekaligus marwah Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini lagi dicemari, kan gitu. Diacak sampai sejarah NU, sejarah negara. Wah, ini sudah mengakar nih. Sudah sekian puluh tahun baru terungkap oleh Kiai Imad nih. Benar. Terima kasih. Ini pertolongan Allah Kiai, berada Kiai Imad ini. Pertolongan Allah. Tolong ya Kang Asep. Nah, tolong sambung doanya ya, setiap hari tolong disambung. Teman-teman ini kan berusaha untuk berjuang kan di sini, tidak kenal lelah ya. Walaupun ini ada kopi masih utang kadang kan gitu kan itu. jadi ini perjuangan, memang ini bukan demi untuk kita saja, tapi untuk masa depan anak turun kita kan gitu ya. Sambung doanya ya Bang Yasir, terus kita berjuang, sama-sama berjuang. Nah, ya, kepada Kiai Muku. Kalau boleh saya sedikit lagi. Ya, silakan Kang Asep. Harapan dari saya kepada rekan-rekan, sohib-sohib semuanya, jangan cuma wacana di sini. Kami juga mengusulkan kemarin kepada Merah Putih itu, coba ambil langkah yang paling tepat itu campur tangan pemerintah, bawa ke meja hijau, karena sudah banyak pelanggarannya. Sudah banyak, baik secara negara atau secara agama. Itu aja. Amin. Insya Allah kita berusaha bersama-sama. Itu ya Kang Asep. Silakan udah Kiai Muku. Kalau ini asli Kiai Kang Asep. Ya. Kalau Kiai Muku. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai Muku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kiai, silakan. Waalaikumsalam. Izin Yai, saya izin nyemah aja. Lagi rame lagi ada di warung. Oh ya, terima kasih Yai. Lagi di warung ya. Mohon maaf ya. Ngapunten sing kadang nggih. Nah, kita lanjut kepada Bang Sopo Langit. Monggo nanti kita urut. Nah, kita sama-sama memberikan motivasi dan arahan. Ya. Monggo. Kiai Luko. Ya, saya tinggal dulu ya. Ini ada Oh iya, jangan pergi dulu. Saya mau ngomong sama panjenengan, malah lu. Oh iya, monggo. Wah, seperti penting ya. Iya, wong aku duduk kiai kok. Wong penting. Sahibul karomah wa sahibul fadilah. Yo kok. Iku duduk itu tingkatane pakai mukodam iku. Kiai Luko. Saya ini begini soal tadi panggilan Habib dan Sayyid ya. Iya.
itu di Robito Alawiyah itu kan mengaku Sayyid. Yang benar yang mana? Yang Habib apa yang Sayyid? Itu yang Habib. Yang Habib. Nah iya. Maksud saya begini, kalau mereka itu mengaku Sayyid, gitu kan? Terus ya opo pendapatnya orang-orang yang memang betul-betul Sayyid gitu loh. Oh gitu ta. Ya artinya gini kawan ya. Kita ini nggak manggil dia Habib sesuai dengan apa yang tertera di Robito Alawiyah gitu. Di Robito Alawiyah itu ditulis Sayyid. Jadi seharusnya kita nggak manggil Habib loh. Nggih. Artinya gini, Kang Dulu. Nggih, saya paham pertanyaan Anda, saya paham. Bagaimana tindakan daripada Sayyid-Sayyid yang ada di Indonesia kan gitu kan. Ketika Robito itu mengatasnamakan bahwanya Habib itu adalah Sayyid, bagaimana tindakan Sayyid yang ada di Indonesia ini? Saya kira tindakannya gini, ya seperti halnya Kiai Imad sekarang ini. Kita itu adalah untuk mencari suatu kebenaran di dalam nasab mereka. Ini masih diusahakan kan? Kan gitu kan? Perjuangkan itu. Nah, itu makanya kan sekarang banyak bermunculan daripada ulama-ulama muda, ya kan, yang didorong oleh ulama sepuh. Sebenarnya ini ulama sepuh ini bukan nggak berani tampil, tapi sesuai dengan apa ya, dengan kaidahnya. Hei kalau muda, bukan hei wong tuwek, bukan. Gitu loh. Jadi anak muda ini memang ditaruh di depan supaya nanti ini biasa untuk memperjuangkan bangsa ini. Nah, kalau yang tua-tua ini cuma sekedar menasihati, mengarahkan, gitu loh. Ini NU itu seperti itu, gitu loh. Ya, paham ya, Bang Sopel Langit? Saya lebih asik bertanya daripada penggiringan opini gitu loh. Maksud saya gitu Bang Lugo, Lugo. Iya. Biar saya kiai, saya bukan kiai. Sohibul Fadilah wal Koromah Tokiyah gitu kan. itu ya monggo. Waduh. Monggo. Iya, jenengan tuh Sohibul Fadilah wal Koromah untuk Tokiyah gitu loh. Ternyata buktinya apa? Komalnya ini tidak pernah rungkat gitu loh. Ya, ini berkat ini semua ini adalah saling kita bekerja sama. Ini pertolongan Allah melalui lantaran semua kawan-kawan kan gitu kan. Bukan berarti ya sama. Bukan gitu loh. Ini iya, mereka Ibul Fadilah wa Sohibul Karomah itu ya berkat Allah Ta'ala. Bukan berkat fil iblis, bukan minal iblisin kan bukan. Enggak, maksud saya gini loh, kalau itu memang Sayyid, ya kita sebut Sayyid gitu loh, kita sebut Habib kan gitu. Sebenarnya harusnya sepakat dengan hal seperti ini gitu loh. Ya. Maka dipanggil Habib karena sedangkan sendiri di pernyataan anak Robito Alawiyah di websitenya itu menyatakan Sayyid gitu. Pendiri-pendirinya ini dikatakan maksud saya begitu. Ya. Artinya gini. Ini seorang Habib gitu loh. Iya. Ini bentuk pertanyaan kayak lupa ya. Iya, leres. Saya paham itu. Ya sebenarnya ini kan pertanyaan ini kan juga memberikan suatu dorongan kepada kita agar supaya kita ini giat untuk berjuang, ya kan? Karena ini memang orang yang mengatasnamakan Nabi kalau nggak ada bukti, ya setidaknya kita harus meluruskan, kan gitu. Harus itu. Makanya kita ini terus berjuang, berusaha sampai sekiranya dia itu memang tidak mengaku lagi, gitu loh. Dan dia bukan memang keturunan, gitu loh. Harus. Ini kan pertanggungjawaban dari kita kan sebenarnya. Untuk kita selalu berjuang anak muda, karena dengan kasus ini, dengan dia itu mengatasnamakan sebagai Duriyah, dia bersikap seenaknya. Selama ini kan gitu, tidak mencerminkan
perbuatan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Itu loh. Yang dipermasalahkan dengan seperti itu. Dan juga ajarannya sudah banyak menyimpang dari akidah dan syariat. Ini nyata ini, ya kan? Ya. Gitu loh. Makanya kita berjuang bersama-sama agar supaya Islam di Indonesia ini, ya kan, yang terbentuk dengan menjadi Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan aturan syariat dan akidah Islam, kan gitu kan? Kan di Al-Quran sudah dijelaskan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamamu agamaku, kan guru. Jadi tidak boleh mengusik agama orang lain. Makanya kan di situ Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang membuat ini bukan ini ulama, ini semua itu. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu semua ulama semua. Makanya kan di situ bukan dikatakan sebagai Allah, ketuhanannya Maha Esa. Karena menyangkut beberapa agama yang berjuang di sini. Dan kenyataannya yang ada, ini bisa untuk wasyawirhum, memusyawarahkan bila mana ada sesuatu masalah. Karena ini kan apa itu dari Sabang sampai Merauke ini kan nggak ada satu kan, walaupun berbeda adat, berbeda apa kan itu. Ini ulama ini, gitu loh. Jangan sampai dirusak seperti ini oleh pihak mereka, gitu loh. Yang mementingkan satu golongan, mengatasnamakan dia yang paling mulia. Padahal hadis sudah menyebutkan, barang siapa yang membesarkan, merasa besar dalam dirinya, dan dia itu adalah berjalan dengan menggeleng-gelengkan kepala, artinya meremehkan orang lain, maka besok tanggung jawabnya kepada Allah, yaitu Allah akan marah kepadanya. Itu hadis itu. Kan gitu. Makanya kita berjuang kawan ya, jangan sampai berhenti gitu loh. Ya, kalau sikap saya memang kadang berubah kan. Itu teori saya bersikap ketika saya tanya. Kalau ternyata dia betul zuriat Rasul, terus gimana tuh? Duh, kalau dia memang betul zuriat Rasul ya nggak masalah. Apakah kita akan dihinakan? Ya enggak, karena kita ini kan berusaha untuk mencari suatu kebenaran. Gitu loh. Nggak ada ceritanya Rasulullah besok itu mengatakan kamu telah menghina anak turun saya. Enggak, tapi yang dipesankan oleh Rasulullah umatku. Gitu loh. Gak ada hadis yang mengatakan besok Rasulullah akan mempertanyakan kamu telah menyakiti anak turunku. Gak ada. Yang ada Rasulullah hanya berpesan umatku. Saking dia cintanya kepada umat. Seorang ulama itu orang yang selalu mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri. Bukan memperkaya dirinya sendiri, mementingkan umat. Lalu kok saya tanya satu lagi aja. Setelah ini nanti gantian. Oh ini yang sudah siap kitab itu. Saya akan beropini sebaliknya dengan Mas Bro tadi, pertanyaannya Mas Bro. Andai kata Pak Allah ini keturunan Rasulullah, dia mengaku keturunan Rasulullah, ini besok gimana? Ya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika dia bukan keturunan Rasulullah, manin tasaba ila ghairi abihi, kan gitu. Wa huwa ya'lamu ghairahu falahul jannatu haramun. Barang siapa yang menisbatkan bukan kepada orang tuanya, tapi dia tahu, gitu loh. Dia tahu kalau dia itu bukan turunannya, seperti pemalsuan makam, ya kan? Di atas namakan leluhur orang lain, itu sama, gitu loh. Itu bukan keturunannya, bukan baik kok dikatakan baik. Sama ini, kena hadis ini. Itu loh. Falahul jannatu haram. Bagaimana tindakannya itu? Hukumannya hadnya. Surga haram baginya. Kan jelas. Itu loh. Mute-nya, tolong. Ini saya ada tamu, tolong nanti ini diatur ya Mbak Arsi ya, karena Mbak Arsi ini moderator. Juga jenengan nanti saya jadikan moderator juga ini. Ya Pak. Jenengan diatur ya. Oh iya, Bu Robi. Nah, Jangan saya. tolong diatur ini ya, karena ada saya ada tamu.
Ya, ya, ya. Monggo Ki Moko. Silakan diatur. Sudah ya, saya jadikan moderator ya. Tidak, Bang Subuh. Sudah. Ya, tolong diatur ya. Sudah. Nah, monggo. Saya tinggal dulu. Ki Moko, monggo Ki Moko. Izin Pak Moderator. Monggo. Jadi ini saya sebetulnya ingin menyampaikan apa yang tertera di dalam kitab An-Rafiq halaman 3 syarah daripada kitab Sulamut Taufik. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Suara saya Jelas, jelas Ki Moko. ya. Nah, Ya. begini, termasuk mungkin barangkali ini menjadi jawaban atas pertanyaan panjenengan di Sobo Langit ya. Ini saya informasi dari bumi, sementara panjenengan kan dapat informasi dari langit kan ya, berbeda mungkin ya. Jadi begini, kita semua ini harus konsisten kepada keilmuan, bukan patuh atau taat kepada kultus atau sosok, tapi lebih kepada